Bab 208. Kompensasi kalah perang. Seluruh negeri mengheningkan cipta untuk mengantar kepergian naga hitam, sang dewa perang. Setelah Guili memberitahu wartawan dan media, dia mengusir para wartawan itu, karena apa yang harus dilakukan selanjutnya tidak boleh diungkap. Guili memasuki konsulat. Para duta negosiasi dari 28 negara sudah berkumpul di sini. Setelah Guili datang, beberapa tentara membawa Bloody yang terluka parah dan masih pingsan masuk ke dalam. Dia tidak berbicara banyak omong kosong, langsung berkata, menurut aturan internasional, jika kalian ingin menebus orang, satu prajurit adalah 1 juta, satu jenderal adalah 10 miliar, dan satu letnan adalah 5 miliar. Kalian 28 negara telah membunuh komandan tentara kami, jadi 10 kali lipat, segera transfer uangnya, jika tidak, akan langsung tembak di tempat. Guili sangat mendominasi. Utusan dari 28 negara berdiri dengan marah. Mustahil. Guili, kamu meminta harga yang selangit. Kamu bermimpi. Guili menatap dingin utusan dari 28 negara dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata, jika begitu, maka, sesuai perintahku, semua tahanan yang ditangkap di Gunung Tianshan akan ditembak mati di tempat. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Gui, Jenderal Guili, kita bicarakan baik-baik. Sekali lagi, didiskusikan lagi. 10 kali lipat terlalu banyak, kami tidak bisa menerimanya. Banyak utusan berbicara satu demi satu. Banyak. Guili menunjuk Bloody di samping yang belum sadar, dan berkata dengan dingin, saat ini Jenderal Angin Hitam masih tidak tahu akan hidup atau mati, komandan kami tewas dalam pertempuran. Sebaiknya kalian berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Jenderal Angin Hitam, kalau tidak kalian 28 negara tinggal menunggu pembalasan tentara naga hitam. Satu kalimat itu membuat semua utusan ketakutan. Baik, negaraku akan memberikannya. Satu negara telah berkompromi. Aku juga akan memberikannya. Satu kompromi maka akan ada yang kedua. Segera, utusan dari 28 negara memilih untuk menyerahkan uang untuk menyelesaikan urusan mereka. Para utusan ini langsung mentransfer uangnya di tempat. Setelah transfer, Guili juga menepati kata-katanya, membebaskan orang-orang dari 28 negara. Belantara Selatan, sebuah markas. Guili menceritakan semua ini satu persatu. Komandan, berita telah disebar. Seluruh negara sudah tahu bahwa naga hitam tewas dalam pertempuran. Seluruh negara mengheningkan cipta selama 10 menit. Utusan dari berbagai negara telah memberikan uang, masalah ini dianggap selesai. Ya, Kingston Jiang sedikit mengangguk. Guili berkata lagi, kali ini jumlah total kompensasi kekalahan yang diberikan 28 negara adalah 8.900 miliar, dan uang ini sekarang ada di rekening tentara naga hitam. Begitu banyak. Kingston Jiang sedikit terkejut. Di masa lalu, ketika dia memenangkan perang, negara yang kalah juga akan memberi kompensasi, tetapi dia tidak pernah terlalu peduli dengan jumlahnya. Dia juga tidak tahu konsep uang. Setelah pergi ke Jiangzhou sekali, dia tahu konsep uang dan apa konsep dari 8.900 miliar lebih itu. Ya. Guili mengangguk dan berkata, kali ini 28 negara sudah berdarah-darah, setelah ini, negara mereka akan terpukul dan perekonomian mereka tidak akan pulih dalam waktu 3 tahun. Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, kamu beritahu Departemen Keuangan Nasional untuk mentransfer 1.000 miliar ke Kementerian Keuangan, transfer 1.000 miliar ke rekeningku, dan sisakan 1.000 miliar untuk pengeluaran militer tentara naga hitam, sisanya bagikan saja ke seluruh tentara naga hitam. Kingston Jiang tahu bahwa setiap tentara naga hitam memiliki keluarga. Tentara naga hitam menjaga perbatasan, beberapa dari mereka tidak pernah kembali ke rumah selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Mereka membunuh musuh di perbatasan, jika mereka bahkan memiliki masalah dengan makanan dan akomodasi keluarga mereka, bukankah itu membuat orang sedih? 5.900 miliar, dibagi 1 juta tentara naga hitam, sudah tidak banyak yang tersisa. Tapi tidak peduli berapa banyak,
Ini adalah bentuk perhatiannya. Aku mewakili saudara-saudara kita berterima kasih kepada komandan. Kingston Jiang melirik Guili dan mengingatkan, uang ini harus jatuh ke tangan saudara-saudara kita. Aku tidak ingin ada orang yang menahan duit ini secara pribadi. Siap? Sama sekali tidak akan terjadi. Baik, pergilah. Siap. Guili berbalik dan pergi. Kingston Jiang juga pergi ke area rumah sakit militer. Dia memeriksa tubuh Bloody lagi, dan kemudian menuliskan resep, menginstruksikan orang untuk mengambil dan merebus obatnya, dan dia pun terus menggunakan jarum perak untuk mengobati luka Bloody. Hari ini jelas merupakan hari yang tak terlupakan bagi negara Dasa. Karena berita kematian naga hitam, sang dewa perang, telah tersebar di seluruh negeri ini. Dewa perang sudah pergi. Dia meninggalkan sebuah legenda abadi. Terutama pertempuran terakhir sebelum mati. Melawan master seni bela diri dari 28 negara dan membunuh mereka semua. Pada akhirnya, dikejar dan dibunuh oleh 100.000 tentara, melarikan diri selama sehari semalam dan menyapu bersih puluhan ribu pasukan musuh. Jasa perang ini pantas untuk dicatat dalam catatan sejarah. Kemuliaan ini akan dikenang oleh rakyat negara Dasa selamanya. Keluarga Tang. Seluruh keluarga berkumpul. Kakak, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Surat panggilan dari pengadilan telah datang, besok pagi sidangnya. Keluarga Su akan melalui jalan hukum untuk mendapatkan uang kembali. Wajah Klantang terlihat khawatir, hari ini Klutang keluar hampir sepanjang hari. Tidak tahu apakah Klutang sudah mendapatkan uangnya atau belum. Wajah Klutang pucat bagaikan abu. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang cantik, seperti mesin tanpa emosi, dia menjawab perlahan. Brak. Pada saat ini, pintu rumah keluarga Tang ditendang hingga terbuka. Kenma bergegas masuk dengan agresif bersama selusin anak buah. Orang-orang keluarga Tang langsung panik dan berdiri satu demi satu. Kenma masuk bersama anak buahnya dan duduk di sofa. Orang-orang keluarga Tang berdiri di samping, dengan ekspresi panik. Kenma melirik keluarga Tang, dan berkata dengan ekspresi bercanda, apakah uangnya sudah siap? Bro. Klantang langsung berlutut di lantai, memohon, Kak Ken, beri aku beberapa hari lagi, saudara perempuanku sudah pergi untuk mengumpulkan uang. Pergi tidur dengan orang-orang besar, dia akan segera mendapatkan uangnya. Wajah Klutang tanpa ekspresi. Dia sudah sangat kecewa dengan keluarga ini. Bawa pergi orangnya. Kak Ken memberi perintah. Beberapa anak buahnya datang dan memaksa Klantang yang berlutut di lantai. Ibu, kakak, ayah, tolong, tolong. Klantang berteriak dengan panik. Klu, cepat pikirkan cara. Jasmine panik. Cara. Apa yang bisa aku lakukan? Klutang menggelengkan kepalanya, sekarang dia benar-benar tidak punya cara sama sekali. Kenma berdiri dan berkata dengan dingin, Klutang, aku hanya memberimu 1 hari. Besok di waktu yang sama, jika aku tidak melihat uangnya, kamu tunggu saja untuk mengambil mayat bocah ini. Setelah menyiapkan uangnya, datanglah ke Villa Osmanthus mencariku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ayah, ibu, kakak, aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Klantang dikeluarkan secara paksa dari rumah keluarga Tang. Dia meratap dengan keras. Hanya saja orang keluarga Tang tidak berani melawan Kenma. Setelah Kenma membawanya pergi, anggota keluarga Tang terduduk di sofa. Sudut mata Klutang basah, dan air mata jatuh dari matanya. Klu, cepat pikirkan cara, bahkan jika Klantang mempunyai banyak kesalahan, dia juga adikmu. Ya, Klu, cepat pikirkan cara. Kak Klu, aku mohon, anakku tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Sekeluarga itu berkumpul di sekitar Klutang dan terus memohon. Melihat keluarga Tang yang menangis, Klutang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, aku akan menemukan jalan. Setelah berbicara, dia kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, menutupi dirinya di tempat tidur, dan menangis dengan keras, menangis dengan hati hancur dan memilukan.
Malam berlalu dalam diam. Keesokan harinya, Klu Tang pergi ke pengadilan. Dia tidak memanggil pengacara karena dia tidak punya kesempatan untuk menang. Tidak ada kejadian tak terduga dalam gugatan ini, dan Klu Tang kalah. Untuk mendapatkan uang kembali, pengadilan membekukan semua asetnya dan bersiap untuk melelang villa yang diberikan Kingston Jiang kepadanya, dan juga mengeluarkan perintah untuk meminta Klu Tang mengumpulkan sisa uang sesegera mungkin. Masalah keluarga Su adalah masalah kecil. Jika dikumpulkan, pasti cukup uangnya. Bagian yang sulit adalah pihak Kenma. Ini adalah orang-orang yang kejam. Jika tidak dapat memberikan uang sebelum malam ini, mereka benar-benar dapat melakukan segalanya. Klu Tang berjalan keluar dari pengadilan dengan putus asa. Hari ini adalah langit yang cerah. Tapi Klu Tang merasa hidup itu suram. Apakah benar-benar harus pergi ke David Wei untuk melewati masa sulit ini? Dia tidak rela harus berkompromi dengan nasib dengan cara ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kingston Jiang. "Halo, istriku, ada apa?" Mendengar suara Kingston Jiang, Klu Tang mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya, berusaha keras untuk tidak menangis. Jika suaminya kaya dan berkuasa, maka semuanya tidak akan seperti ini. Sayangnya, suaminya tidak memiliki uang atau kekuasaan, dan bukanlah seorang tokoh besar. Tidak apa-apa. Dia menutup telepon. Belantara Selatan, salah satu markas. Kingston Jiang sedang berbaring di tempat tidur, masih belum bangun. Setelah menerima telepon dari Klu Tang, dia menyentuh hidungnya dan bergumam pelan, "Ada apa ini? Aneh-aneh saja."